Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muhammad Arafis Azab. Kali ini challenge ini adalah ingin mempertunjukkan website namanya e-report. Nah, jadi e-report itu kayak bisa menyimpan kayak sesuatu hal yang kecil itu atau tidak penting lah kayak gitu. Nah, jadi ini saya akan menunjukkan kalian tentang e-report. Sorry ya, sini emang kebanyakan. Wait. Jadi di sini saya ini dia e-reportnya. Jadi di sini di report itu untuk kayak sesuatu yang nggak penting-penting buat disimpan. Jadi saya tak start dulu ya. Nggak usah start. Jadi misalnya kalian ada di sini, nah, di bagian Google itu, nah ini dia report saya. Nah, di bagian sini itu bakalan di sini. Nah, bagian ini itu nanti bakalan disimpan di bagian namanya application dan bagian sini nih. Jadi saya akan tambahkan ini ya, masukkan misalnya efek itu. Nanti di sini akan keluar. Akan keluar di judul PPP di sini, terus isinya oke. Nanti di sini juga ada foto, terus itu opsional aja kan, ini cuman kerja doang. Di itu ya ginilah, dan ini usernya juga udah bisa kok. Saya keluar, saya masuk lagi. Udah apa, kalau misalnya bakalan ada kayak gini juga. Jadi misalnya kalau ada yang kalau apa ya, passwordnya itu salah, bahkan nggak bakalan masuk. Misalnya bakalan ada tulisan terjadi username atau password akan salah kayak gitu. Dan kalau belum masuk itu bakalan ini nggak bisa coba di apa, di klik gitulah, dan itu langsung disable gitu, nggak langsung di itulah, nggak langsung. Biasanya kan kalau yang awal-awal kan itu kan mesti kayak bisa lah gitu, kalau masuk. Kalau ini enggak. Dan ini juga ada mode gelap, mode terang yang ya cuman ubah warna doang sih sebenarnya, nggak penting-penting amat, langsung masuk aja. Kalau kalian belum punya akun kayak gitu, ya juga kalian bisa langsung daftar sini, nanti langsung bisa masuk. Itu dia. Ini juga udah bisa ke save. Nanti kalian akan terdata ada di sini. Nah, sekarang langsung ke kode-kodenya. Jadi di kode-kode itu ada di sini. Nah, ini saya pakai Bootstrap. Ini kalian bisa lihat. Jadi Bootstrap dan ada npm. Ini untuk ya icon juga, icon Bootstrap juga ada. Jadi yang bagian sini untuk bagian navbar, ada di bagian sini itu navbar. Situ ada BG Blue. Jadi BG Blue itu alokannya ini ada. Itu navbar expand buat bagian ini ya. Di situ button ada border button sedikit tapi nah, jadi itu bagian ini, bagian sininya. Di situ
ada div, class, container fluid. Jadi container fluid itu kayak apa ya? Ininya langsung semua gitu. Jadi kayak 100% ngikutin ini lah. Jadi bisa cover ngikutin kayak gini, bisa kayak gini, ya, bisa kayak gitu. Lalu ada namanya di fluid ini untuk bagian navbarnya di bagian sini lah, di biar apa namanya dikasih cara gitu. Nah, itu di situ bagian di flash ini ada deflex, ada alicenter sama ini, jadi kayak nanti dia berbeda, nanti akan dipisahkan di bagian itu kanan ya. Kalau dilihat kita itu dari kanan. Nah, ini ada kayak keluar, mode masuk, mode ini. Itu ada PTN ininya, ada warna-warnanya, ada login, ada logonya. Nah, kenapa ada tulisan ID? Nah, ID itu buat kayak manggilin di CS-nya itu. Yang gitu. So, aduh malu nih. Ini baterai saya juga low ya. Oke, kayaknya ini tadi kita lihat dulu. Nah, jadi kayak gini, misalnya kalau kalian pakai bootstrap itu kemungkinan lebih gampang dan banyak kopinya gitu ya kan. Nah, jadi itu bagian penting. Ini juga bagian ini juga termasuk card gitu. Kenapa di bagian laporan ini termasuk itu? Nah, jadi kalian bisa kayak ada nambah-nambahan gitu loh. Nah, detail itu kayak bagian segini gitu lah. Terus kalian juga bisa ini di CSS. Kalian misalnya dari sini juga. Ini buat bagian background. Nah, ini background tracknya. Jadi kayak background yang tadi ini semua mode gelap, semua mode terang itu di sini juga bisa. Dan image, jadi kayak ada animasi-animasinya kayak gini nih. Kayak gitu ada animasinya kayak. Habis itu slide sama aja itu kayak tadi. Ini kayak buat kayak frame itu kalau nggak salah ya, kayak buat gabungan gitu kalau nggak salah. Soalnya saya lihat kayak buat gabungan gitu ya kan. Nah, navbarnya ini juga bisa dari ininya di siapa, di bootstrapnya. Jadi ya kalian serah lah mau gimana navbarnya. Oke, habis itu ini ya sama aja sih, kalian sendiri lagi bangun. Sorry ya, ini telepon saya ada yang lagi main. Nah, sekarang di bagian JS. Nah, jadi di bagian JS ini itu yang paling penting. Kenapa? Jadi yang tadi di bagian uh, local storage itu ada di bagian sini. Nah, kalian bisa ada from table element. Nah, jadi ini buat elemen ke ID report tadi. Nah, kenapa tadi ada ID? Nah, itu buat manggilin si ini HTML terus untuk taruh di bagian CS-nya. Nah, itu untuk kayak gini ada selektornya berarti kan tadi kan di bagian table ya, itu nanti di body. Habis itu ada data ininya apa ya, report sama usernya itu ada di sini. Kenapa? Itu bagiannya paling penting. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini mana ya, yang tadi itu kayak ada admin, ada itunya. Jadi dari sininya, dan itu ada termasuk gitu dari kesini bisa berjalan. Terus ini banyak juga ada bagian login sama elemen-elemen lain gitu, kalian bisa lihat. Dan ada kamera juga. Kenapa karena ada kamera itu ya tergantung sih, soalnya saya bikin itu cuma kebut doang. Itu ya nggak penting-penting apa, kenapa ya cuman percobaan. Itu saya juga menunggu dari AI dan itu kayak gini lah bagiannya. Terus itu ada bagian ini kalau kayak bagian unduhan kalau nggak salah ya, bagian unduhan. Jadi misalnya saya ambil foto gitu kan, handphone itu saya maaf ya, ambil kayak gitu. Nah, ini nanti ambil, nanti bisa ada di bagian sini foto, nanti bakalan keluar fotonya itu bakal ke kamera ke kita. Nah, jadi gitu. Oke, di bagian sini juga ada report table. Jadi nanti reportnya itu ke tabelnya gitu loh. Enggak, maksudnya nah, di bagian fotonya itu di tabelnya. Jadi nanti ada di sini. Nah, sini tabelnya. Namanya bakal di sini. Juga ada on click buat download. Jadi nanti kayak ada tulisan unduh. Ya, itu sih hasilnya nggak penting juga sih buat unduh. Itu habis itu bagian yang di judul isi sama ini untuk bagian itu nanti bakalan seperti ini ya. Nah, seperti sini nanti bakal ada keluar, ada tulisan kayak unduhan kayak gitu.
sama apa ya, foto-foto judul isi kayak gitu ya, foto apalah itu nggak jelas. Terus itu ada delete report function. Nah, kenapa itu? Itu kayak misalnya lagi hapus nih ini nanti pas dihapus dia bakalan hilang tuh kegunaannya. Jadi nanti bakalan dihapus bagian ini, nanti bakalan bisa dihapus habis itu tuh kan udah. Jadi itu buat mode gelapnya kayak gini. Lalu install dark modenya juga sama, itu kayak ya cuman buat ini kayak gini doang, ngubah warna doang. Nah begitu. Oke, mungkin dari saya dari situ aja, soalnya ini bateraiku tinggal dikit, ternyata saya nggak lihat baterai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.